Assalamualaikum sahabat bonsai dimanapun kalian berada. Apa kabar nih hari ini? Semoga semuanya sehat ya, dan jangan lupa selalu bahagia ya. Terima kasih untuk sahabat bonsai, terutama sahabat Plancraft Day ya, karena sudah mensupport sejauh ini. Dan untuk hari ini kita akan mengkonsep ya untuk bahan bonsai. Untuk hari ini kita akan program akar sedini mungkin untuk bahan bonsai kimeng ini, hasil dari stek pucuk ya. Ini hasil stek pucuk kurang lebih batang segini. Ini sekitar 4 bulanan ya, dari sekian menjadi sekian, karena ini dulu di los di tanah. Ini baru saya pindahkan, belum saya program akar. Maka kita akan program akar sedini mungkin. Yuk kita belajar bareng untuk program akar bonsai beringin kimeng ini. Oke, jangan kemana-mana, bersama saya Sufyan Ahmad di Plancraft Day. Seperti yang tadi saya sudah bilang, ini adalah program bahan bonsai beringin kimeng untuk program stek pucuk ya. Sudah 4 bulan dan kita akan program akar. Ini kalau mencabut bahan bonsai kimeng ini saya lakukan seperti ini, bisa langsung saya cabut ya. Kenapa? Karena ini baru kemarin saya tanam. Nah, jadi akar belum ada yang mapan istilahnya ya. Nah, ini untuk akar di sini sudah ada yang sedikit besar, sudah ada yang atau masih ada yang kecil di sini. Nah, nanti kita akan program bagaimana caranya. Kita bersihkan dulu. Pertama, untuk tanah di sekitar akar ini kita bersihkan supaya kita tahu posisi akar berada di mana, di bawah atau atas, menyilang. Nah, kita harus tahu dulu. Nah, kebetulan untuk akar di sini tidak ada posisi yang berada di atas atau di bawahnya. Jadi ini sudah sejajar semuanya. Cuma ada akar yang kurang proporsional. Ini ya. Contohnya ini akar ini. Kita berdekat. Nah, ini. Yang lainnya masih kecil, seperti ini yang lainnya, tapi ini sudah besar. Jadi ini akan saya potong supaya nanti bisa seimbang dengan akar yang lainnya ya. Ini akan kita hambat pertumbuhan akar ini supaya bisa seimbang. Kita pakai catok dulu. Ya, kita potong di sini saja ya, agak press, potongnya agak press dengan tujuan nanti untuk percabangan akarnya tidak terlalu jauh dari pangkal batang ya. Sama seperti ini percabangan akarnya ini hampir merata ya. Kemarin baru saya potong di sini, ini merata di sini lah, seperti ini percabangannya ya. Ini sudah, ini calon akar di sini nanti ya, calon akar. Ini ada akar, nggak apa-apa ya. Ini karena batang sudah ngepen ya, batangnya sudah ngepen, dari sini sudah besar, kemudian kecil seperti ini. Ini tidak akan saya potong ya, tidak akan saya belah batang. Kenapa? Ini sudah ngepen, ini sudah besar kemudian kecil. Seiring berjalannya waktu, ini ketika besar pun yang bawah besar nanti ngepen, mengecil di sini. Jadi saran saya, masukan saya,
ketika sudah mendapat bahan yang seperti ini, nggak usah kita pecah batang ya, nggak usah kita pecah batang, cukup seperti ini saja sudah cukup. Tapi kalau misalkan stek dari batang yang lurus, artinya dari bawah ke atas kok sama besarnya, maka disarankan untuk pecah batang supaya dari bawah kelihatan besar kemudian mengecil. Tapi kalau ini sudah ngepen, jadi kita tinggal menata akar saja ya, kita tinggal menata akar saja. Oke, kita tata akar ya. Kita mulai dari pot yang kecil dulu ya, nanti kalau misalkan sudah besar baru kita pakai pot yang lebih besar. Kalau misalkan lahan teman-teman memenuhi langsung ditanam di tanah nggak apa-apa. Untuk pertama kita siapkan media tanamnya, kemudian di sini saya nggak pakai tatakan ya, saya nggak pakai tatakan, saya cukup membentuk alas atau media yang di bawah ini membentuk gundukan seperti ini ya, sama seperti gunung. Jadi kita buat gundukan, kemudian ini kita pasang di sini ya. Tujuannya apa ketika kita membuat gundukan? Tujuannya supaya nanti akar dari bahan bonsai kimeng ini tidak terlalu datar ya. Nah ini kan akarnya nanti turun ya, sambil kita tata akarnya, kita arahkan ke bawah semuanya, kita arahkan. Insya Allah nanti nggak ada akar yang ke bawah ya, ke bawah pohon, nggak ada. Kenapa? Karena akar ini sudah kita seleksi dan arahnya sudah ke samping semuanya, Dan kalau misalkan kalian menanam di pot, sebelum kita taruh pohonnya sebisa mungkin kasih furadan ya, ditambah pupuk kandang atau dikastar ya, jadi pas di akar. Kalau misalkan pupuk kandangnya ya yang sudah lama, jangan yang masih baru karena nanti akan panas. Kalau dekastar kasih banyak nggak masalah, karena itu aman ya untuk pohon kita, seperti itu ya. Furadan tujuannya ya untuk menghindari serangga-serangga yang nanti di media, supaya media tetap subur, tetap sehat, pohon pun akan sehat, seperti itu. Nah setelah itu baru kita tutup samping-sampingnya dulu ya, supaya akarnya akar yang sudah tertata tidak ambyar lagi ya, kan sakit ya kalau sudah ditata ambyar lagi. Hati sudah tertata, tiba-tiba ambyar. Nah ini kita sudah menutupnya ya, sudah tertanam. Nanti kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan bahan stekan serut atau hasil cangkok ya, Setelah ini kita siram, bisa menggunakan vitamin B1, atau kalau misalkan tidak ada vitamin B1 kita bisa menggunakan air leri atau air cucian beras, itu juga mengandung vitamin B1, kalium dan seterusnya. Disiram setiap hari nggak masalah, sehari sekali nggak masalah ya, aman-aman saja untuk bahan bonsai kita. Untuk pruning, apakah dilakukan pruning? Tidak. Kalau untuk kimeng sendiri pengalaman saya nggak dilakukan pruning pun aman-aman saja kok ya. Ada beberapa daun yang menguning nggak masalah, tapi aman-aman saja. Saya belum pernah mengalami
yang kecil seperti ini, bahan stek atau bahan cangkok, mati itu belum pernah ya, belum pernah saya alami mati. Oke, semoga bermanfaat ya untuk prokar atau program akar bahan bonsai kimeng ini dari bahan stek. Program akar bonsai kalian sedini mungkin ya, supaya nanti menghasilkan bonsai yang berkualitas dan indah, paling tidak menurut kita sendiri. Oke, semoga bermanfaat videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.